Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Juga kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
mari kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami meninggikan Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Tuhan Yesus. Kami menyembah Tuhan. Kami sembah, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus yang maha tinggi, Tuhan Yesus yang maha kuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu,
kami menyembah-Mu, menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, 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 oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, yang setia, Kaulah yang setia, Yesus ya. Haleluya, ya Rabbakalamasi. Haleluya, ya Rabbakalamasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau. Kami percaya hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami. Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, hingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya ulangi lagi. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah perkataan Musa kepada Tuhan. Pada saat Musa bersama bangsa Israel ada di padang gurun. Bangsa Israel mengalami di dalam kehidupannya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Pada saat bangsa Israel ada di tanah Mesir, Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Sehingga bangsa Israel ini boleh keluar dari tanah Mesir. Di perjalanan mereka mengalami kesulitan, mengalami masalah, yaitu dia harus menyeberangi Laut Teberau. Dikejar-kejar oleh tentara Firaun, tetapi Tuhan selalu menolong. Tuhan membuat Laut Teberau ini menjadi kering, sehingga bisa dilewati oleh bangsa Israel. Kemudian pada waktu di padang gurun, bangsa Israel itu mendapat makanan, yaitu mana dari surga. Tetapi ternyata bangsa Israel ini memberontak kepada Tuhan. Pada waktu ditinggal Musa, Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan. Ternyata bangsa Israel ini, mereka menyembah patung lembu emas. Sehingga membuat hati Tuhan ini berduka cita. Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini mendapat tulah dari Tuhan. Dan Musa pada waktu itu merasa dia tidak bisa memimpin bangsa Israel. Tetapi Tuhan selalu berkata kepada Musa, aku akan menyertai. Tetapi
Di dalam ayat yang ke-15 ini, Keluaran 33 ini, Musa berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Bapak, Ibu, Saudaraku, di sini Musa mengalami kesulitan di dalam hidupnya untuk memimpin bangsa Israel ini di padang gurun. Padang gurun menggambarkan, yaitu di padang gurun kekeringan, kegersangan. Di sana tidak ada makanan dan minuman, bahkan ada binatang-binatang buas, juga ada orang-orang yang akan menyerang bangsa Israel. Sehingga Musa ini perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam memimpin bangsa Israel ini. Musa merasa kalau dia tidak dipimpin oleh Tuhan, tidak disertai oleh Tuhan, tidak dibimbing oleh Tuhan, dia tidak bisa berjalan, dia tidak mau berjalan. Ini bukan ancaman dari Musa kepada Tuhan, tidak. Ini merupakan kerendahan hati Musa, bahwa dia merasa bahwa manusia biasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, di dalam kehidupan kita, seharusnya kita juga mempunyai hati seperti Musa. Jangan kita sembarangan di dalam kita melangkah di dalam kehidupan ini. Pada waktu kita akan melakukan segala sesuatu, kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan bimbingan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau di dalam kehidupan kita, kita selalu dibimbing oleh Tuhan, kita selalu disertai oleh Tuhan. Bahkan dikatakan apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada bimbingan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Karena dunia ini tidak semakin baik. Bahkan kalau kita mendengar dari berita-berita atau melihat di tayangan televisi, banyak berita-berita yang menakutkan. Tetapi kalau kita selalu disertai oleh Tuhan, kalau kita selalu dibimbing oleh Tuhan, saya percaya Tuhan yang selalu menolong kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan kita yang bernama Tuhan Yesus Kristus itu siap untuk membimbing kita, menolong kita. Apalagi di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita ini. Roh Kudus yang diutus Bapa untuk menjadi apa? Untuk menjadi penolong kita di dalam segala hal. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudaraku, ini sangat penting dalam hidup kita. Untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu minta bimbingan dari Tuhan setiap hari. Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita datang dulu kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Karena kita belum tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini yang akan kita lalui. Bapak, Ibu, Saudaraku, seperti bangsa Israel ini harus melalui padang gurun, harus mau dibimbing oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Jadi padang gurun ini merupakan apa? Merupakan ujian bagi kehidupan kita. Diibaratkan kalau kita saat ini mengalami kesulitan seperti rasanya di padang gurun, ini merupakan suatu ujian. Ujian apa? Ujian untuk kita akan masuk ke tanah perjanjian. Kita akan menerima janji-janji Tuhan yang sudah difirmankan kepada kita melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudaraku, perlunya di dalam kehidupan kita setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kita lakukan. Kalau kita melakukan seperti itu,
Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hidup kita pasti ada damai sejahtera sukacita dan berkat-berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita muji Tuhan, bila engkau tak besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau saat ini kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia-Mu, tanpa bimbingan-Mu, tanpa penyertaan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada pagi hari ini Engkau sudah menyadarkan kepada kami untuk kami perlu bimbingan dari Tuhan Roh Kudus setiap hari. Penyertaan Tuhan Roh Kudus setiap hari ada dalam hidup kami. Sebelum kami melangkah, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami bisa melakukan akan kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa,
buat umat-Mu dimanapun berada. Kalau saat ini mereka sedang sakit, biar tangan Tuhan menjamah pada umat-Mu, pada bagian-bagian tubuh yang sakit, dijamah oleh Tuhan. Aliran-aliran kesembuhan mengalir terus dari ujung rambut hingga telapak kaki umat-Mu, mengalir aliran-aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu yang sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang sakit di rumah, disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Juga usaha pekerjaan umat-Mu, baik mereka sebagai pegawai maupun sebagai pengusaha, Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Engkau yang selalu menyertai di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan, berkati dengan berkat yang melimpah, buat berhasil dan keberuntungan ada di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, juga rumah tangga umat Tuhan diberi Tuhan damai sejahtera sukacita. Diberi Tuhan juga kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu. Ada kerukunan. Umat-Mu yang saat ini sedang belajar, baik mereka mahasiswa maupun pelajar, diberi Tuhan hikmat kepandaian yang dari Engkau. Masa depan mereka masa depan yang penuh keberuntungan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan yang memberkati gereja-Mu. Umat Tuhan juga selalu diberkati Tuhan, diberikan kekuatan baru, semangat baru di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan sendiri yang selalu membimbing kami. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Keberhasilan, kesuksesan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan juga selalu memberikan kepada kami anugerah kesehatan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Marilah kita bersama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.